Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalina Imadarti, guru SMK Kesatria Jakarta. Saya berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Medan. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak ibu semua ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Nah, ibu berharap kalian ini dalam keadaan sehat walafiat, ya nak ya? Iya, Ibu. Karena iya, ibu mau melihat kalian tersenyum satu-satu, bisa? Kalau nggak tersenyum dulu ya. Selamat pagi, assalamualaikum, selamat pagi. Awali hari ini dengan doa dan senyuman. Jadi ibu mau melihat kalian satu persatu, dari ekspresi wajah kalian itu tersenyum semua. Karena dengan kalian tersenyum, maka akan terbawa dengan pembelajaran kita hari ini, nak. Kalian tersenyum, lalu kalian happy, kalian juga tetap jaga kesehatan. Karena itu penting ya, nak ya. Kalau kalian lemas-lemas, kalian lusuh-lusuh, gimana caranya nanti kalau belajarnya bisa efektif? Oke? Kita bisa mulai, nak? Ya, Bu. Baik. Kita lanjut ya. Nah, ayo, ibu mau absen dulu kalian nih satu-satu, ya. Aulia tidak ada ya, Aulia? Oh iya, Aulia kemana, nak? Jaringan, Bu. Oh, jaringan, baik. Aisyah. Hadir, Ibu. Oke, tersenyum selalu Aisyah. Abdul Iya, Ibu. Jabar. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, ibu senang sekali ketika melihat kalian tersenyum. Oke, ibu lanjut ya, nak. Erik. Wah, Erik ketawa-ketawa, Rik. Kenapa, Rik? Oke, bahagia mungkin ya. Kemudian, senang sekali ya. Harus senang dong dengan pelajaran ibu. Kemudian, Ida Silalahi. Hadir? Hadir, Bu. Iya, terima kasih. Ida sehat hari ini? Kurang sehat, Bu. Minum obat, jangan lupa makan ya. Oke, kita lanjut ke Tias Wening. Hadirkah? Oke, tersenyum selalu. Ibu senang sekali. Hadirat Syukurman. Ada? Hadirat? Mungkin dia sedang ke toilet ya? Jaringan, Bu. Jaringan, Bu. Jaringan. Ya, baik. Soalnya di sini dia ada ini masuk. Kemudian Waritia Bohalima. Hadir, Bu. Oke, tersenyum selalu Waritia. Baik, sudah semua di absen ya. Sekarang Sudah. iya. Sekarang ibu minta kalian untuk berdoa dulu, nak. Dimohon untuk ketua kelas. Ayo Erik, nak. Pimpin doa dulu ya, nak. Bu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa untuk kesehatan. Kesehatan masing-masing, berdoa baik. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Erik yang baik hati. Kita lanjut ya. Nah, ini dia, nak. Kita semangatkan pagi hari ini dengan yel-yel SMK Kesatria ya. SMK Kesatria nanti Ibu. SMK bisa, kalian begitu ya, nak? SMK hebat, Satria luar biasa, bisa? Ya. Jadi ibu yang bilang SMK, kalian yang bisa, hebat, luar biasanya kalian. Ya? Oke, kita mulai ya, nak. SMK bisa. Hebat. Luar biasa. Luar
tidak? Ayo kita mulai. Ya, supaya pagi ini tuh lebih semangat, lebih ceria, lebih happy ya. Bisa ya? 1, 2, 3. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Satu ya. Luar biasa. Oke, kita semangat dengan tepuk tangan terlebih dahulu. Nah. Oke, terima kasih anak-anakku. Baik, kita berlanjut ya. Materi kita hari ini yaitu mengenai dokumen administrasi usaha. Kita sudah berada di bab ketiga, nak ya, mengenai dokumen administrasi usaha. Nah, kira-kira nih, kalian sebelumnya ya, materi sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke dokumen administrasi usaha, materi sebelumnya apa itu, nak? Di bab 2 kemarin kan ada bab 2 ya. Dulu apa, nak? Ibu Ida Usaha dan perencanaan produk kreatif, Bu. Iya, betul, tentang peluang usaha dan perencanaan produk kreatif. Nah, minggu lalu di pertemuan sebelumnya kalian kan sudah belajar di bab 2 tentang perencanaan produk kreatif nih, ya kan? Masih ingat nggak materinya untuk merencanakan? Ayo, siapa yang bisa? Aisyah kira-kira bisa nggak, Aisyah? Kemarin saya nggak masuk, Bu. Sakit. Tapi kan di LMS sudah ada, nah. Ibu sudah berikan setiap hari di LMS sudah ada tugas atau materi ajarnya, nak. Nah, coba itu ada tuh, nak, di materi sebelumnya mengenai dari contoh perencanaan produk. Coba disebutkan, Aisyah. Contoh perencanaan produk. Yang pertama, latar belakang pemilihan bisnis. Yang kedua, ide bisnis dan inovasi. Yang ketiga, deskripsi produk. Yang keempat, target pelanggan. Yang kelima, cara penjualan. Yang keenam, lokasi usaha. Yang ketujuh, layout lokasi. Yang 8, alat dan fasilitas. 9, bahan baku. 10, cara pengolahan. 11, perencanaan pada merek dagang, logo, dan tagline. Yang 12, perencanaan pada desain dan bahan kemasan, Bu. Ya, terima kasih Aisyah. Jadi minggu lalu kalian itu kan sudah Ibu bentuk kelompok ya, nak ya. Di mana kelompok tuh kalian sudah membuat semacam perencanaan. Jadi makalah untuk merencanakan produk. Nah, Ibu belum sampai kepada tahap proposal, nah, karena proposal itu ada di kelas 12. Nah, goals kalian ini adalah menciptakan suatu produk tertentu ya, tapi itu di kelas 12. Nah, di kelas 11 ini baru pada tahapan merencanakannya dulu ya, nak ya. Oh, saya kira-kira mau usaha brownies, mau cupcakes atau yang dan lain sebagainya. Jadi bisa di planning dulu, jadi bikin sistem planning terlebih dahulu di makalah yang sudah kalian presentasikan. Nah, contoh-contohnya untuk stepnya ada di yang Aisyah tadi sebutkan. Oke, nah kita berlanjut dulu. Oke, kita pembelajaran hari ini yaitu mengenai dokumen administrasi usaha. Nah, Ibu sebutkan terlebih dahulu ya, nak, mengenai KD-nya dan IPK-nya. Jadi KD-nya itu menerapkan dokumen administrasi usaha. Nah, yang indikatornya dari si menerapkan dokumen ini yaitu memahami dan menjelaskan gambaran umum tentang dokumen administrasi usaha. Kalian juga menguraikan macam-macam dokumen administrasi usaha, kemudian menelaah prosedur penulisan dokumen administrasi usaha. Nah, ini adalah 3.3 itu pengetahuannya. Nah, untuk keterampilannya, jadi nilai keterampilan di membuat dokumen usaha itu akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita merencanakan pembuatan dokumen, membuat rancangan, dan menciptakan dokumen usaha. Baik, kita berlanjut ya, nak.
ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan kita pembelajarannya adalah kalian sebagai siswa atau peserta didik itu dapat memahami dan menjelaskan gambaran umum tentang dokumen administrasi usaha dengan baik. Oke? Nah, sebelumnya kita melihat dulu tayangan video berikut ini. Kita simak baik-baik ya, Nak. Nanti akan ada pertanyaan. Dengar suaranya, Nak? Terdengar, Bu. Ya, baik. Kurang keras, Bu. Kurang keras. Sudah 100. Coba Bu, yang dengar nih. Itu aja instrumen kok suaranya. Langsung saja ya, Nak. Oke. Ya. Dari tayangan video tadi ada yang bisa menyimpulkan atau tidak? Tadi membahas tentang apa aja sih videonya? Dokumen administrasi, Bu. Ya, Aisyah lagi. Kenapa? Ya, gimana Aisyah? Tentang apa, Aisyah? Tentang dokumen administrasi, Bu. Iya, kan materi kita hari ini tentang dokumen administrasi. Tapi ada nggak yang kira-kira sedikit aja bisa kamu ambil, Nak? Ya, dalam dokumen administrasi usaha itu kita juga dituntut untuk membuat sebuah dokumen berupa surat niaga, surat bisnis, buat surat pesanan. Gitu. Ada lagi? Sudah? Oke, terima kasih Aisyah. Beri tepukan kepada Aisyah yang sudah membantu menjawab. Aisyah anak yang pintar dari tadi, aktif sekali. Ya, ada yang lagi yang bisa? Waritia bisa, Waritia? Tentang video yang tadi sudah Ibu tampilkan, itu kira-kira mengenai apa sih, Waritia? Sepertinya Waritia ini tidak menyimak ya. Ayo, apa? Tadi tuh sudah dijelaskan sama Aisyah tentang dokumen administrasi usaha, karena materi hari ini mengenai dokumen administrasi usaha. Oke, kita berlanjut aja ya untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu pengertian administrasi dan dokumen administrasi usaha. Nah, sebelum ke dalam dokumen harus tahu dulu nih administrasi itu apa sih, Nak? Sebelumnya kalian sudah belum pelajari administrasi ini kan di kelas 10, betul tidak? Mata pelajarannya masih ingat nggak, Nak, apa? Mata pelajarannya. Kok ada belajar administrasi, mata pelajarannya apa? Apa, Nak? Apa jawaban? Administrasi umum, Bu. Iya, betul sekali, Jabar pintar. Jadi kalian masih ingat dong dengan materi administrasi, pengertiannya itu apa? Walaupun kalian ini anak bisnis daring pemasaran, tapi paling tidak kalian juga harus tahu dasar-dasar kejuruan, yaitu materi administrasi umum atau mata pelajaran administrasi umum. Nah, dipelajari lagi di PKW UNA atau PKK ya, Produk Kreatif Kewirausahaan. Kita simak bersama ya, Nak. Kita lihat dulu. Nah, ini dia administrasi. Oke, Erik bisa menyebutkan administrasi itu apa, Nak? Sudah ada tampilannya itu. Iya, Bu.
Jadi administrasi itu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh 2 atau lebih orang atau pegawai berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan menggunakan sumber daya usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Iya, terima kasih Erik. Jadi administrasi ini kita seperti mereview pelajaran kelas 10 di administrasi umum. Di mana di administrasi ini kan pasti ada yang namanya kerjasama. Kerjasama itu tidak pernah yang dilakukan sendirian ya. Pasti dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ya, dalam struktur organisasi. Nah, mendayakan pasti ada sumber dayanya dong di situ ya, sumber daya Ya, Bu. untuk mencapai tujuan agar efektif dan efisien. Nah, dari pengertian administrasi tersebut, kita ada di materi lagi selanjutnya mengenai si dokumen. Dari administrasi itu apa sih? Lalu masuk ke dokumen. Jadi, dokumen, oke. Ada yang bisa membacakan lagi dokumen? Hadirat belum hadir di sini atau masih ke toilet lagi Hadirat? Atau Tias? Dokumen itu apa sih dokumen? Kok dokumen administrasi? Halo Tias? Oh tidak ada lagi. Atau Aisyah bisa membantu Ibu lagi nak? Saya Bu. Ya ini Ibu bener-bener kasih nilai plus nih buat Aisyah nih. Luar biasa nih Aisyah dari tadi. Ya, Sekali. dokumen administrasi umum, kelengkapan dokumen serta proses pencatatan, penyimpanan, pendaftaran, dan pemenuhan standar-standar peraturan dalam pendirian usaha. Jadi, yang dimaksud dengan dokumen administrasi usaha ini merupakan dokumen-dokumen yang berkaitan usaha, penjualan, lalu bisnis, gitu. Nah, dalam proses administrasinya yaitu ada mengumpulkan, mencatat, menghimpun, menyimpan sehingga administrasi usahanya tersusun dengan rapi. Wah, pintar sekali. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Aisyah. Aisyah luar biasa, cerdas sekali ya. Jadi dari pengertian yang sudah ditayangkan, ia bisa menjelaskan lagi lebih spesifik apa itu dokumen. Lalu maksudnya dokumen administrasi itu untuk apa saja ya. Jadi ini adalah kelengkapan dokumen serta proses di pencatatan, penyimpanan, pendaftaran, pemenuhan standar peraturan dalam pendirian usaha. Ya, ini hanya baru pengertiannya saja. Lanjut nanti ada fungsi, unsur, tujuan, dan manfaat. Nah, ini bisa dibaca karena Ibu akan menjelaskan ke dalam LKPD ya nak ya. Oke, sebentar nak. Terlihat tidak ya? Sebentar nak. LKPD tersebut sebenarnya sudah Ibu bagikan ke dalam grup WhatsApp kan? Kita sudah ada grup WhatsApp-nya nak. Terlihat tidak nak? Terlihat tidak? Ya, Bu. Oh terlihat ya, sudah ya. Ini tampilannya begini. Sudah belum sih? Ini kelihatan nggak ya, Ika? Belum, Bu. Oh belum ya? Sabar ya. Ini saya lagi buka LKPD nih nak. Lembar kerja peserta didik. Ya, sudah belum? Masih belum, Bu. Lihat nggak ya? Aduh. Kenapa ini? Oh loading dia. Aduh loading ini lamanya. Apa seperti ini? Masih ya? Apa Ibu matiin dulu kali ya? Oke. Nah. Ya, share screen lagi Bu biasanya Bu. Oh share screen lagi ya? Adalah. LKPD ya Bu ya? LKPD nak coba dibuka dulu. Lihat. Bersabar ya nak. Sebelumnya itu sudah Ibu bagikan ke dalam grup WhatsApp. Kalian tinggal
klik saja LKPD-nya. Nah, ini Ibu mau tampilkan, sudah terlihat belum? Nggak? Belum, Bu. Mungkin masih Belum lagi, Bu. juga. Sabar ya, Nak. Ini sudah belum? Belum juga. Sudah belum ya? Belum juga. Nah, sabar ya. Tuh. Lagi loading, Nak. Oke, di sini sudah terlihat? Bu, yang terlihat itu, Apa? Bu. Bukan LKPD-nya itu, Bu. Sabar ya. Kok jadi gini sih? Maaf, Nak. Ini kan Ibu bagikan ya jendela. Oke, ya mohon maaf. Kendala teknis. Nah, sudah terlihat? Belum. Oke. Ah, belum juga? Allah, ini padahal udah loh. Udah, Bu, udah. Ya, udah Bu, udah. Nah, alhamdulillah ya Allah dari tadi. Ya, kita masuk ke LKPD Nak ya, karena kode pembelajaran kita yaitu problem based learning. Sudah dibuka kalian? Nah, di sini ada LKPD, ada kata pengantarnya, kemudian ya identitasnya ya. Nah, latar belakang dari mata pelajaran PKK, tujuan pembelajarannya apa ada di sini, peranannya, topiknya, petunjuknya. Jadi petunjuk kegiatannya, peserta didik kalian ini menerima masalah yang diberikan oleh guru, berarti Ibu kan didiskusikan secara berkelompok. Nah, kalian itu dibagi kelompok nanti ya. Pembagian kelompoknya itu sebenarnya sama seperti pembelajaran atau pertemuan di minggu lalu, Nak. 4 orang ya, Nak ya. Lalu kalian masuk ke sini aja lah, langsung cepat. Nah, kegiatan siswa yang di kegiatan siswa 1 sudah terlihat, Nak? Lihat ya. Oh, boleh terlihat ya. Nah, di sini ada masalah administrasi usaha kecil dan mikro ya. Ya. Nah, ini adalah artikel, Nak. Jadi artikel tentang promosi sebuah usaha penyedia aplikasi administrasi yang dapat memberikan gambaran nih. Jadi ini adalah namanya nih, Ibu lihat dari sumber Osman ID. Jadi Osman ID ini adalah suatu penyedia aplikasi administrasi. Nah, administrasi usahanya ini nanti bisa yang namanya kalian itu lebih mempermudah dalam hal UMKM. Nah, jadi sekarang ini banyak penyedia-penyedia aplikasi itu hanya menggunakan smartphone saja, Nak. Jadi kalian tuh hanya menggunakan smartphone, kalian bisa yang sekarang tuh kalau kalian di coffee shop ya, kan nggak perlu tuh ya pakai mesin kasir yang super besar. Jadi cukup pakai smartphone atau tab. Nah, di situ sudah tersedia aplikasi. Nah, salah satunya adalah aplikasi Osman. Nah, ini membantu dalam proses administrasi. Nah, dokumen administrasinya itu dalam bentuk teknologi modern gitu, Nah. Salah satunya di aplikasi Osman. Nah, sudah terlihat di sini. Berdasarkan artikel tersebut, diskusikanlah bersama teman sekelas kalian. Jadi teman sekelompok maksud Ibu ya. Teman sekelompok mengenai administrasi dalam kegiatan usaha. Lalu analisis kelebihan dan kekurangan dari pemanfaatan teknologi dalam administrasi ya. Bisa dipahami, Nak, atau ada yang mau ditanyakan? Dari artikel ini kalian baca terlebih dahulu, lalu kalian analisis, lalu kalian simpulkan. Nah, artikel ini mengenai salah satu penyedia aplikasi administrasi yang bernama Osman ID. Bisa ada yang mau ditanyakan, Nah?
Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita berlanjut lagi ya. Jadi di LKPD ini sudah Ibu share kan, kemudian kalian bentuk kelompok, kalian diskusikan, kalian analisis, kemudian kalian presentasikan nanti ya. Kalian bedah nih. Ini ada salah satu aplikasi administrasi yang membantu untuk proses administrasi tapi dengan menggunakan teknologi terkini. Nah, nama aplikasinya yaitu Osman ya. Di situ sudah ada artikelnya, kemudian kalian analisis ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita masuk nanti ke praktek ya. Ini baru kalian bedah kasus dulu. Oke. Di LKPD. Nah, ini ya. Jadi, di lembar kerja ini kalian tulis kelas, kemudian nama kelompoknya, hasil diskusinya apa. Pentingnya sebuah administrasi dalam sebuah kegiatan usaha. Nah, pentingnya si aplikasi Osman ini. Untuk apa saja si aplikasi Osman? Kalian jabarkan di sini nah di LKPD. Kemudian kalian temukan lagi kelebihan dan kekurangan dari pemanfaatan teknologi dalam administrasi. Ya, sumber referensinya ada. Nah, kalau yang ini adalah tugas selanjutnya ya, tugas untuk pertemuan selanjutnya membuat surat pesanan. Oke. Kemudian Ibu tutup saja ya nak ya. Oke, nah gimana nak? Sekarang masuk ke dalam refleksi. Ada yang bisa menyimpulkan yang tadi Ibu sampaikan tentang dokumen administrasi usaha? Siapa yang bisa menyimpulkannya? Masa Isa terus? Erik atau Jabar ini? Apa sih yang kalian pahami dari materi yang tadi sudah disampaikan? Oh, Hadirat tadi dari mana nak? Baru muncul? Ya tadi ke belakang Bu. Oh iya, ke toilet gitu ya. Iya Bu ya. Oke. Jabar bisa menyimpulkan nak? Baik Bu, saya coba untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini itu Ya. terkait dengan administrasi usaha Bu. Dokumen administrasi usaha yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Lina sama Pak Erik untuk pengertian administrasi usaha. Kemudian ini juga tujuan dari administrasi itu untuk apa, kemudian manfaatnya, kemudian tadi untuk mengerjakan LKPD-nya Bu. Jadi kita harus menyelesaikan kasus yang sudah diberikan oleh Bu Lina untuk didiskusikan dengan kelompok. Begitu Bu. Ya, baik, terima kasih Jabar. Jadi kalian ini baru belajar ke pengertian administrasi, lalu ke dokumen administrasi usaha, dan Ibu tadi sampaikan tentang LKPD. Jadi apa sih untuk yang materi selanjutnya atau materi di minggu depan? Jadi materi minggu depan maksudnya di minggu depan kalian sudah bisa mempresentasikan mengenai LKPD, tugas LKPD yang tadi sudah Ibu share ya nak. Baik, adakah pertanyaan kalian dari yang Ibu sampaikan? Mungkin kalian belum paham, kalian bertanya, silahkan. Hadirat, gimana Hadirat? Kan kalian tadi baru datang ya? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Sudah? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, Ibu anggap kalian sudah paham dan mengerti mengenai materi dokumen administrasi usaha. Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugas kelompoknya itu minggu depan dan dipresentasikan mengenai aplikasi Osman untuk mendukung
dokumen administrasi usaha, itu penunjang dokumen administrasi usaha dalam bentuk teknologi terkini ya nak ya. Kita kan sudah memasuki abad 4.0 nih nak, jadi yang sudah teknologinya sudah update gitu. Nah kalian tuh sudah anak-anak milenial nih kan sekarang, jadi udah jarang lah pakai yang semua tuh serba smartphone. Ya, dalam smartphone ini sudah terdapat berbagai macam aplikasi begitu. Ya, sudah. Kalau seperti itu kalian sudah paham, maka Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan, selain presentasi, nanti Ibu akan sampaikan mengenai materi praktek, yaitu tentang surat pesanan, ya. Baik. Terima kasih atas kehadiran kalian. Ibu harap kalian itu masih dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Tetap jaga kesehatan selalu, semangat selalu, dan tersenyum. Ibu mau lihat kalian tersenyum nak. Ayo nak, tersenyum 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anakku sayang. Sampai jumpa di pertemuan Ya Bu, selanjutnya. makasih Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama nak.